adalah untuk bla 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 lagi. Take notes guys. Iya. Habis itu Catat. di enter lagi, habis itu baru tanya apa yang mau kalian tanya atau pastiin apa yang mau kalian pastiin. Terus sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa emotnya. Emot. Betul. Tapi Halo semuanya, kembali lagi di podcast dalam komplek. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari alumni SMA Solo Jakarta yang sekarang lagi kuliah di PTN favorit nih. Tepuk tangan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rara. Aku Syafa. Dan hari ini kita bakal jadi MC untuk kakak-kakak yang keren-keren banget ini. Rame banget. Nah, sekarang boleh dari kakak-kakak yang mana dulu ya, boleh buat boleh perkenalan. perkenalkan. dari depan dulu deh. Oke. Coba. Ya, halo semuanya. Aku Ale dari Universitas Indonesia, jurusan Arsitektur Interior. Salam kenal. Halo semuanya, nama aku Habibah dari Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Halo semuanya, kenalin nama aku Tasya. Aku dari Universitas Gajah Mada, jurusan Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Halo semua, kenalin nama aku Mumtaz. Aku dari IPB University, jurusan Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Oke, halo semua. Kenalin, aku Vivi. Aku dari Undip, Fakultas Hukum. Wow, keren banget ya sih kakaknya. dan rame-rame banget juga Iya, pastinya. keren banget nih, yang di belakang layar juga mantap Makasih banget nih. banget. Makasih banyak ya guys. Nah, aku mau tahu nih, kan kakak-kakak berarti sekarang lagi semester 2 ya? Betul banget. Berarti udah kurang lebih kurang dari setahun lah ya di perantauan masing-masing. Betul. Nah, berarti tuh kakak juga melewati kayak ospek, universitas, ospek sama osjur. Nah, kita tuh pengen tahu bedanya apa sih? Dari univ masing-masing juga pasti ospek-ospeknya Beda-beda. beda kan. Boleh gak sih kita tahu Cerita-ceritanya. cerita-cerita? Siapa yang mau cerita Mungkin duluan? dari aku dulu ya. Boleh, boleh Misalnya banget. dari aku, kalau ospek itu, kalau di UGM itu nyebutnya bukan ospek. Kalau dulu itu kan namanya PPSMB, sekarang tuh namanya, kalau dari univ aku udah jadi Pionir Gajah Mada. Berbudaya bersama bersih dari dalam harmoni. Nah, kalau misalnya di Pionir itu dia tingkatannya itu satu universitas secara keseluruhan. Terus nanti ada lagi nih yang Pionir ospeknya jurusannya masing-masing gitu. Namanya Pionir perjurusan. Terus nanti ada lagi ada kayak Pionir per fakultas, terus ada lagi yang ospek jurusan. Keren. Sama berarti ya, 3. Kalau boleh tahu tugas-tugasnya apa aja Kak? Oh, kalau misalnya dari aku, kalau di Pionir itu sebenarnya nggak ada tugas. Kita cuma senang-senang aja sih. Oh, serius? Iya. Yang viral di TikTok gitu tuh. Viral di TikTok. Enak tuh. Berarti nyantai aja. Iya, jadi itu kayak Pionirnya selama 7 hari. Nanti 2 di antara itu ada ospek fakultasnya. Jadi 4 hari ospek universitas, lalu 2 hari ospek fakultas. Oh, berarti Setelah ospek, setelah Pionir itu habis itu bakal ada action plan gitu. Nah, action plan itu lebih kayak apa ya? Tugasnya dari Pionir. Tugasnya action plan itu sendiri kayak apa ya? Sebagai acara kecil-kecilan gitulah, sebagai nanti kita permulaan atau miniatur dari KKN gitu. Udah ada gambarannya gitu berarti ya Kak? Iya, jadi kayak dikasih gambaran kecil gitu. Berarti dari durasi ketiga ospeknya itu nggak lama gitu ya Kak? Seminggu gitu sih. seminggu. Terus sebenarnya nggak ada tugas yang berat. Kalau tugasnya paling lebih kayak perkenalan aja gitu. Oh, berarti kayak nggak ada esai atau misalkan kayak bikin laporan gitu? Kalau di tugas aku lebih kayak, jadi aku foto dengan
dengan teman sendiri. Jadi satu orang harus punya foto dengan temen jurusannya masing-masing. Sama. Tapi bedanya kalau di aku harus satu angkatan, which is satu angkatan aku di departemen 128. Ya terus satu angkatan, terus nanti diminta biodatanya kayak apa. Iya, itu semuanya Kak. Terus di print Aku juga kayak gitu. Sumpah. Terus di print fotonya, terus kayak ditulis satu-satu. Namanya siapa, dari SMA mana, hobi kesamaan kita apa. Lucu banget lagi tapi. Positifnya jadi kita Jadi kenal banyak sama kenal. teman-teman Oh jurusan iya. kita sendiri. Jadi banyak relasi ya. Betul, betul, betul. Iya. Betul, aku juga kayak gitu soalnya. Oh iya. Coba IPB gimana sih? Aduh, nih panjang nih. Oh, Enggak. Oke. Jadi kan kebetulan aku kan dari sekolah vokasi IPB ya. Itu ospeknya agak beda sama yang S1. Setahu aku yang di S1 itu ada ospek lagi di semester 3 ini yang akan datang itu. Kali berarti. Nah, kalau aku tuh ada yang namanya praospek. Jadi praospek itu tugas-tugasnya dulu, baru nanti ospek di bulan depannya gitu. Nah, praospeknya ini kita dikasih tugas. Antaranya itu yang pertama bikin buku. Jadi tuh buku ospek nanti buat ngeresume di hari H ospeknya gitu. Serius. Terus. Sorry Kak, tapi kalau boleh denger tuh kayak ospek IPB tuh selalu maju dari ospek lainnya gak sih? Kayak lebih duluan gitu Kak? Bener banget. Aku juga kaget. Fakta menarik juga. Aku tuh cuman dikasih waktu 3 hari doang waktu itu untuk ngelengkapin semua data sebelum masuk. Oh my gitu. God. Jadi emang IPB ini cepet banget. Satu banget. Terima kasih IPB. Gitu deh. Kalau di aku agak beda sih ya. Soalnya kalau foto angkatan itu aku nggak semuanya. Paling cuma 10 orang. Jadi kayak beberapa doang gitu. Iya, mirip. Dan kalau di Undip itu tuh ospek fakultasnya tuh cuma konser doang sih yang ODM itu. Yang waktu itu undang Masia Yunda itu. Ada mirip. Tahun ini siapa ya? Ngundang siapa tuh? Nggak tahu kalau tahun ini, makanya jangan lupa masuk Undip guys. Terus kalau ospek sebelum itu kita ada upacara, mungkin itu masuk ke rangkaian ODM kali ya. Dan upacaranya nggak dijemur guys, itu tadi buat di dom. Udah gak dijemur. Iya tuh yang baru jadi itu kan, baru kan. Iya, jadi kalian harus banget masuk Undip sih, kalau nggak kalian nggak mau upacara panas-panasan. Wis. Terus habis itu kalau ospek itu ada dibagi-bagi sih, ada yang namanya PKKMB, pendikar itu durasinya seminggu. Terus tugasnya itu sama kayak IPB ngeresum juga, ada di buku buku merah namanya, itu juga buat ngeresum. Nanti kalian kasih waktu habis pembicaranya selesai, terus nanti sebulan yang kemudian itu nanti ada tugas lagi, itu namanya RS Research School sama Gore. Jadi itu kayak, karena aku hukum ya, jadi itu nanti kita tuh bakalan kayak coba bikin ADART, terus nanti juga kalian bakal diajarin debat hukum dan debat parlementer gitu-gitu. Di Undip sih gitu. Kuliah serius, Keren kuliah banget, serius. keren banget. Seru banget. Dari awal sudah serius. Keren banget tuh sebenarnya. Kalau sorry. Hukum nggak kenalan sama semuanya, soalnya satu angkatan berapa Vi? 920. Sebanyak itu. Itu satu angkatan. Itu satu angkatan gak? Iya. Oh my god, banyak banget. Baru hukumnya doang lagi. Iya lagi. Doang sih emang kan prodinya cuma hukum doang. Kalau misal kenalan seangkatan gempor sih. Iya benar-benar. benar. Full memo kalau semua ya. Betul. Mungkin aku berbeda jauh, berarti tadi ada kalau di Osjur berarti jatuhnya ya. Itu ada kenalan sama angkatan, terus bikin mars, yel-yel, bikin maskot angkatan juga. Terus ya emang semuanya sih sebenarnya menurutku kalau di Osjur kita emang fokusannya adalah mengenal satu angkatan kita. Karena satu membuat solid, dua emang di awal-awal ini rangkaiannya adalah bagaimana kita secara satu angkatan bisa mengenalkan diri kepada kating-kating kita gitu. Terus kalau untuk tugas di luar itu ada, kalau universitas ada bikin, tahu gak sih video kakak yang perjuangan masuk UI? Tahu. Pakai lagu Taylor Swift itu ya? Aku tahu. Itu yang banyak anomalinya itu kan. Yang lucu-lucu itu ya. Terus ada pencerdasan kekerasan seksual gitu. Jadi kayak kita bisa tahu
kemana kita harus melapor, bagaimana mekanisme pelaporannya gitu-gitu. Terus ada bikin future email buat diri kita, ya gitu sih. Terus ada apa ya? Mungkin kalau di fakultas kita kayak lebih kenalan antara departemen gitu, jadi kayak dibikin kelompok. Terus kita bikin ngisi ZTS, bikin video gitu-gitu sih. Oh, iya. Jadi tugasnya masih yang simpel-simpel Iya, aja gitu ya Kak? perkenalan. Oh iya. Tapi kakak, sorry Kak. Belum itu Kak. Kalau misalkan di univ aku itu ada, karena aku hukum jadi cuma ada 2 ospek. Yang pertama itu universitas, kalau di Unpad itu namanya Prabu. Nah, Itu juga kalau- kayaknya ikonik banget deh. Iya, Iya yang kan? kalau misalkan Bener baru lagi. datang pagi-pagi langsung di selamat pagi udah. Dan jujur masuk. Masuk. Terus kalau aku biasanya waktu itu tuh aku 3 hari Prabu dan itu datangnya jam 5 pagi. Wah. Udah di kampus. Dan fun fact kan kalau misalkan kalian nggak tahu pas itu kan di Jatinangor. Iya. Jatinangor kalau pagi itu dingin banget guys. Jadi kalian tuh nggak boleh bawa, saat itu sih aku belum boleh bawa jaket kan karena masih pakai seragam segala macam. Dan suhu pagi itu kayak 15 derajat, 14 derajat pagi-pagi. Oh my God, Jadi menggigil kalian ya. keluar kos, baris kayak guys dingin guys. Kayak gitu. Terus kalau misalkan aku itu kan fakultas hukum. Terus kalau buat ospek jurusannya itu kita kurang lebih hampir 1 semester dan masuknya tiap Sabtu. Kayak gitu. Sabtu berarti selama 6 bulan gitu ya Kak? Iya, kita jadi tiap Sabtu itu masuk ada rangkaian tapi tiap rangkaian tuh beda-beda. Ada salah satu rangkaian dari aku sih yang paling aku suka itu. Jadi kita kalau misalkan kan ada beberapa orang yang masuk hukum itu belum tahu nih kayak mau jadi apa sih, mau jadi kerja apa. Jadi nanti kita bakal kenalan sama alumni guys. Jadi kita kenalan sama alumni, misalkan kalian mau jadi jaksa, kalian mau jadi hakim, nanti kalian bisa nih pengen kenalan deh sama abang yang ini. Kan kita kalau di hukum itu kan abang kakak ya manggilnya. Kayak pengen kenalan nih sama abang ini hakim, aku pengen nanya-nanya kayak gitu. Jadi kita ada 1 hari Sabtu itu khusus untuk kita cari tahu kita mau jadi apa. Kayak gitu. Terus kalau buat tugas itu tiap rangkaian juga ada tugasnya dan macem-macem banget. Ada yang bikin esai, ada yang bikin resume, ada juga yang bikin bahkan legal opinion kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener nge-prepare kalian buat masuk hukum gitu, buat masuk fakultas hukum yang isinya banyak banget paper sama apa sih kayak research gitu. Nah terus ini aku pengen nanya nih ke semuanya, kalian tuh kalau ngerjain tugas pakai AI gak sih? Pakai dong. Jujur aja nih guys, kita Ngebantu guys. sih, cukup ngebantu itu. Ya kan? Tapi Mau gimana kalian tuh membatasi diri kalian gitu? Biar Biar kalian tuh gak kebanyakan pakai AI. Iya benar-benar. Sebenarnya kayak itu kalau di aku emang tuntutan jurusan. Jadi kalau di Oh, arsitektur iya. interior UI, mereka fokusannya itu bukan di technical, mereka tuh fokusannya di design thinking gitu loh. Jadi emang bukan hal-hal yang bisa ditanyakan pada AI. Waktu itu aku pernah proyek mengamati sequence melelehnya es krim. Itu apa gimana ya? Itu gimana tuh? nontonin es krim boleh? Nontonin es krim meleleh, aku ini satu scoop, terus aku ngeliatin gitu kan. Capek banget. Per 2 menit, per Seriusan, Kak? berapa interval menitnya, terus aku lihat gimana pola melelehnya sebelum aku bikin itu jadi kayak komposisi gitulah. Terus itu kan bukan sesuatu yang bisa didapat dari AI gitu kan. Iya. Bener-bener. Iya, jadi emang mungkin AI ini ngebantunya kalau misalnya aku bingung harus dikembangin kemana nih abis itu. Jadi kayak membuka peluang aja dan mengasah men-trigger critical thinking kita, analisis kita tuh mau dibawa kemana. Kayak brainstorming gitu gak sih buat sebenarnya? bantu. Iya, kalau aku juga kalau misalkan bikin tugas tuh AI sebenarnya, bahkan aku ada satu mata kuliah yang diajarin tentang dasar penulisan pakai AI. Jadi karena kan kalau misalkan hukum kebanyakan paper-paper kita tuh biasanya pakai AI buat research. Misalkan aku tuh ada mata kuliahnya hukum internasional. Nah itu tuh kita nanti misalkan nyari nih kasus tentang negara Nagorno-Karabakh. Nanti kita cari misalkan perjanjian internasional apa sih yang mereka langgar. Nah itu tuh aku pakai AI buat cari itu, tapi untuk selebihnya pasti akan dirangkai sendiri. Setuju sih, setuju. Aku setuju banget kalau AI itu cuma buat brainstorming. Benar Karena sih. kalau di Undip ya khususnya itu tuh hukumnya itu tuh progresif. Dimana berarti hukum progresif itu bukan hukum yang kaku guys. Jadi itu kayak juga ngelihat budayanya juga Benar, gitu. benar. Nah sedangkan kalau misalnya AI itu kan biasanya general banget ya ide-idenya. Iya, benar. Jadi kita perlu perasaan manusia juga untuk ngerjain tugas esai kah, makalah kah gitu sih kalau aku. Jadi kayak emang AI itu sebenarnya nggak boleh dipakai
kita langsung nge-copy dari AI. Iya, benar Kita harus banget. memanfaatkan Betul dengan yang banget. baik juga, dengan baik juga ya. Karena kalau kita kayak gitu kayak kita nggak akan bekerja gitu. Iya. Kita nggak akan berpikir. Jadi kita cuma terima hasil doang kalau kayak gitu ya. Berkembang gak sih kalau terusan kayak gitu? Betul. Ini kayak ketahuan gitu gak sih sama dosennya? Itu juga aku ada cerita waktu itu. Boleh. Jadi temen aku kan jurusan aku itu sering laprak ya. Seminggu itu bisa sampai 2 sampai 4 kali gitu. Dia tuh pakai AI itu untuk bagian pembahasan lapraknya. Itu langsung dimerahin, bener-bener dimerahin karena ketahuan. Ingat guys, dosen juga pinter ya untuk ngecek kerjaan yang hasil AI gitu. Jadi jangan lupa. Setuju banget. Makanya kayak Ada- dosen tuh kadang cuma ngeliat doang kayak kamu pakai Iya, AI ya?" betul banget. gitu ya, Kak? Bahasa AI itu kebaca banget guys. Iya benar. Ini masih harus diparafrase dulu gitu. Wah, banget. Dikasih tips. Dikasih tips. Betul. Kalau dari aku, menurut aku penggunaan AI itu cukup penting dan biasa kayak pasti dipakai nggak sih untuk sehari-hari gitu. Kepake. Kadang tuh Benar. aku pernah gitu lagi seperti biasa belajar di ruang belajar gitu. Pasti kan di situ kayak nyampur gitu kan, ada yang mahasiswa S1, mahasiswa S2, bahkan aku lihat dari teman sebelah aku dan di laptop masing-masing itu pasti ada tab dari AI. misalnya AI atau ChatGPT gitu. Terus kalau dari Fakultas Pertanian, karena aku sering kayak berbincang dengan petani, lalu itu kayak apa ya, kalau di fakultas aku AI itu sudah seharusnya mulai dikembangkan dan apa ya, diperkenalkan gitu ke masyarakat dan halayak luas gitu. Atau dengan para warga Indonesia yang belum pernah tahu kayak internet tuh kayak apa sih gitu. Biar mereka Betul. makin maju juga pemikirannya. Benar. Bener-bener setuju. Dan nggak harus serumit itu untuk menggunakan AI. Aku juga suka pakai AI itu kalau misalnya lagi belajar di kelas gitu. Kalau misalnya lagi belajar di kelas, kemudian dosen tuh nyebutin ada istilah-istilah yang belum aku pernah dengar gitu. Oh iya, terus Misal di-search. termofilik, apa Iya, termofilik, bener, mesofilik, bener, aku bener. bingung pasti. Nama-nama mikroba apalagi. Ya aku langsung cari gitu di search engine gitu. Ini tuh apa sih, kayak gimana ciri-cirinya gitu. Jadi sesimpel itu sama. bisa ngebantu kita dalam belajar guys. Gitu. Paling tinggal pinter-pinternya kita Iya, pakai memanfaatkan prompt-nya itu itu. ya. Betul, Benar. betul Aku adalah banget. anak 4 tahun yang tidak tahu apa-apa. Tahu dosen aku Iya. dengan bahasa bayi ya. Dengan bahasa bayi. ya. Oh iya, mungkin balik ke tugas ospek tadi ya. Tugas ospek tadi tuh kalian ada yang pakai AI nggak? Tadi yang esai gitu. Nah, yang Jujur bikin esai pakai. itu Ada ya. esai sih. Soalnya Yang aku, tadi. Jujur pakai kayak sih. kan dari SMA nih kita nggak pernah diperkenalkan dengan esai Iya, ya. Terus betul tiba-tiba masa transisi ke masa kuliah tuh tiba-tiba kalian disuruh bikin esai atau laporan kayak gitu. Itu gimana sih Kak? Maksudnya kayak kalian researchnya harus sampai kayak gimana biar ngerti cara buat esai kayak gini, gini-gini. Kalau Kalau apa ya? mau dari siapa dulu? Mungkin dari aku Beda. dulu ya. Kalau misalnya di pionir itu ketika masa-masa pionir itu udah diajarin gitu di hari pengenalan gimana sih caranya buka misalnya Google Scholar atau cara membuka jurnal, terus nanti kayak aksesnya kemana aja itu udah diajarin. Jadi ketika nanti kita udah mulai masuk ke fakultas masing-masing untuk belajar itu udah nggak bingung lagi gitu cara gimana sih pakai jurnal, masukin jurnal ke dalam esai gitu. Jadi itu udah diajarin semua gitu loh, tinggal bagaimana cara kita pakainya aja. Bener banget, bener banget. Kalau aku dari fakultas aku tuh udah nyiapin buklet penulisan. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin resume pun ada tata caranya segala macam. Cuman kadang tuh perlu kan. Iya itu. Kadang tuh kalau misalkan aku belum yakin kayak susunannya gimana, kalau misalkan baca buku kan kadang kayak nggak terlalu ngerti juga kan. Misalnya aku cari lagi di AI, kayak misalkan boleh minta tolong buatkan susunan apa sih namanya kayak legal opinion tuh isinya apa aja sih. Terus kayak tingkatannya yang perlu dibahas tuh apa aja sih kayak gitu. Setuju banget. Nah kan kakak-kakak pasti ada yang merantau juga. Siapa yang merantau? Tunjuk Siapa yang tangan. merantau? Aku, dia doang ya. Harusnya nanya siapa yang nggak merantau, siapa yang nggak merantau. Nah, tapi tetap pasti ada culture shocknya nih pas Iya. masuk UNIF. Nah kira-kira itu gimana ngatasinnya Kak? Dan kira-kira ada cerita apa di Dari culture siapa dulu shock nih? itu? Siapa? Mungkin ada kejadian. Boleh. Boleh. boleh ya. Oh, boleh. Iya, Udah halus ini, udah halus. Haus lagi Guys. minum. Oke. Ada yang mau nggak? Kalau aku ya, yang paling signifikan banget bedanya sama Jakarta adalah makanan di Semarang tuh manis-manis. Manis-manis semua Oh, ya. iya, karena Aku dengar jauh juga banget itu sih katanya biasanya. manis-manis semua. Aku pesen soto Lamongan loh. Itu tuh manis dan itu aku udah 3 kali order tuh semuanya manis. Dan Manis gula gitu Kak.
Iya, manis gitu. Kayak pakai ada gula arennya pasti. Oh my god. Oh di Jogja juga kayak gitu kak? Iya, biasanya. Kalau Jawa Tengah pasti manis-manis ya? Ah, itu dia. Aku beli soto Padang, alhamdulillahnya nggak manis. Alhamdulillah banget. Nah terus kalau misalnya culture shocknya yang lain itu adalah mungkin karena mungkin udah mahasiswa ya. Iya. Jadi banyak anak-anak tuh yang ngerasa udah bebas banget gitu loh. Jadi misalnya Iya, benar. Bener. misalnya kadang-kadang dibatasin sama orang tuanya atau gimana. Terus kalau misalnya mereka ngerantau tuh udah ngerasa bebas. Mereka mau tahu gimana sih pulang malam tuh gimana. Ah, iya, Itu iya, gimana iya. rasanya gitu. Nah Ini ngomongin diri sendiri ya. Aduh. curhat. Enggak, tenang. Aku punya pertemanan yang baik. Baik. Pergaulannya baik banget, tenang aja. Terus habis itu kita harus punya pendirian sih supaya Oh, iya apa sih, ya, Betul. supaya kita tuh bisa nahan diri gitu loh. Iya bisa Dan jaga kita diri. harus ingetin kayak tujuan kita tuh apa sih di sini. Iya, Jangan iya, sampai iya. kita kegoda buat pulang malam lah, buat yang ini, buat yang ini. Buat yang aneh-aneh lah ya. Ada yang pulang rumah. Salah. Yang lain gimana nih coba? Dari siapa dulu nih? Boleh deh, aku dulu ya. Oke. Kultur shock nih khusus yang ke IPB atau yang ke kampus Bogor ya. Tolong banget anak-anak IPB atau sekitaran Bogor, kalau misalnya ngampus, secerah apapun itu matahari, secerah apapun matahari, bawa payung. Aku pernah dulu kayak ini cuaca panas banget, nggak bakal hujan. 3 menit setelah itu kehujanan di jalan. Itu benar. Harus Sumpah. prepare bawa payung Harus ya. prepare. Prepare bawa Bogor. payung. Oh gitu ya. Itu bener-bener definisi sedia payung sebelum hujan. Iya, Bener-bener betul. definisi kayak gitu. Mungkin untuk yang seriusnya dikit, nah ini. Apa nih? Kultur shock di kuliah itu jadi ingat salah satu wejangan guru SMA Solo itu Bu Keke, guru biologi. Dulu kelas aku pernah dikasih wejangan kalau misalnya kalian kalau ngelaprak, kan waktu itu pernah tuh ngelaprak buat pas di kelas 12 gitu ya kan, mau ujian praktek. Waktu itu agak ngaret ngumpulinnya kelasku, terus katanya kalau kalian masih ngaret gini di SMA gimana nanti pas kuliah gitu. Siapa emang Iya, ada kayaknya sering emang banget dosen ngomong bakal sih, ya. nungguin atau segala macamnya. Nah, bener banget ternyata pas di kuliah bener kayak gitu teman-teman. Apalagi di bagian belajarnya. Kita satu pertemuan itu bisa sekitar 1 jam 20 menit. Cuman slide-nya itu bisa sampai 150-an waktu itu aku. Jadi itu cuman kebahas sampai slide 20 terus sisanya belajar sendiri. Jadinya itu kayak mungkin itu sih yang bikin kaget kayak nggak semuanya diajarin dan kita emang harus belajar sendiri Tapi gitu. iya deh, kayak harus strict banget sama waktu. Betul, soalnya betul aku di banget. studio, jadi ada matkul namanya studio itu di 7 SKS. Dan itu 7? Iya 7. Jadi kayak dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ini bukan Wow. lecture jatuhnya, itu kayak ya gambar sih. Terus dia tuh setiap pagi biasanya kita harus ada presentasi ke fasilitator kan. Itu tuh diumumin kayak di grup lain kayak 15 menit lagi gak ada yang pegang panel sama sekali ya dan gak ada yang pegang kertas sama sekali. Kalaupun ada yang masih ngurusin panel itu bener-bener ya udah nggak boleh fasilan. Berarti kan kayak ya udah di situ kan berarti datangnya cuma dapat absen doang dan kalian nggak dapat masukan untuk progress output selanjutnya. Jadi mau nggak mau kayak harus nanya-nanya teman dan nggak bisa bener-bener nggak bisa nanya ke fasilitator Iya, nggak iya. dapat apa-apa. Kesadaran diri gitu gak sih Iya, kalau Iya, kuliah tuh. kesadaran diri dan disiplin. Kalau dari aku culture shock di Jogja itu jujur nggak terlalu banyak sih, karena ketika aku mau kuliah terutama di luar Jakarta, ketika aku harus merantau, aku tuh tahu pasti di Jogja tuh kayak ada pasti bakal ada kayak kulturnya sendiri gitu Iya, kan. betul. Mulai dari ngomong aku kamu gitu. Bahkan kalau culture shock dari aku pikir mereka, aku takut nggak bisa ngomong bahasa Indonesia guys. Oh iya. Enggak dong, Itu pakai enggak bahasa dong. Jawa. Karena Enggak dong. Jawa ya. Semua itu pakai bahasa Jawa, tapi untungnya enggak, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi setelah 1 tahun jadi kayak ada nggak bahasa Jawa yang masuk-masuk Nah, dikit gitu kan. Coba dong ngomong Coba Jawa dong, coba dong. Perkenalan nama bisa nggak? Coba lagi Enggak wawancara lagi. petani. Hah, cara petani. Bahasa Jawa. Wawancara apa biasanya nih? itu aku minta translate dari temen. Harus bawa temen. Bawa translator ya. Translator. Kalau Gitu. aku kan di Jatinangor sebenarnya agak deket Bandung ya. Sebenarnya kalau secara culture tuh sama Jakarta juga nggak terlalu jauh gitu sih. Cuman kalau misalkan culture shock aku lebih ke perkuliahannya gitu. Karena kalau misalkan namanya orang kuliah tuh kalian mau dengerin, mau tidur tuh dosen nggak akan Nggak peduli peduli. guys. Kalau misalkan kalian tidur di kelas, dosen paling cuman kayak ngeliat doang terus kayak ya udah. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan
pelajaran segala macam Dosen it's nggak on peduli you ya, gitu loh. kayak. Kalian Oh, enggak iya. kalian Tergantung enggak kita juga sih, Iya, makanya. Berarti Kalau kalau dulu kan ada yang tidur pasti dimarahin. Dibangun Iya, pasti. kalau di SMA pasti kayak Bener. bangun cuci muka gitu. Bahkan mau kalian bolos kelas pun dosen juga kayak oh ya udah tiba-tiba kalian nggak lulus aja. Kayak gitu jadi nggak akan ditegur segala macam tiba-tiba ya udah kalian nggak Tiba-tiba, lulus. gitu Tiba-tiba kan. nilainya turun aja. Iya. Ditandain. Kesadaran diri sendiri Kayak aja gitu. sih. Iya nggak sih? Tapi secara temen juga menurutku kayak beda. Dulu tuh kalau kita satu circle pertemanan misalnya kita mainnya sama ini, pasti pas ada tugas kelompok mainnya sama itu. Nah, iya sekelompoknya. kadang suka kayak gitu tuh. Nah, terus di jurusanku tuh kayak unwritten rules bahwa teman main lu itu teman main kamu itu gak bakal Jadi teman harus belajar. sama Gak dengan harus. teman project kayak Oh. gitu. Jadi itu harus diterima semua orang bahwa kayak ya udah kalau kita nggak compatible sebagai partner dalam project ya jangan sakit hati gitu loh. Benar-benar. Dan juga kayak gitu tuh nambah teman gak sih Kak? Jadi biar kayak Iya, bener-bener. temennya tuh gak itu-itu aja. Iya, gitu. benar. Iya. Relasi Terus sih. ini jadi kayak kalau misalnya menurutku kayak ini sanksi sosial kalau misalnya kalian gak kerja di kelompok itu berasa banget. Ini nih. Iya, iya. Udah Kayak ditandain. satu angkatan tuh pasti kesebar gitu kayak. Kayak kalau jangan kamu- sama dia kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. Iya. Karena itu serius, kan pasti serius. kayak yang merugikan teman-teman Iya, pegang teman kelompok, kelompok. iya, kayak- merugikan nilai diri sendiri Betul, juga. terus kayak semua orang pasti ngomongin kan kalau kinerja iya, dia iya, nggak iya. bagus nih. Itu tuh langsung Pengaruh ke menyebar. semuanya. Iya. Iya, jadi kayak otomatis langsung gak ada yang mau separtner sama kamu gitu kalau di project yang sama. Betul. Jadi sebagai maba tuh kalian jadi Kalian- yang maba yang aktif gitu. Maba yang Untuk aktif, betul, Tapi kayak jangan show di off. awal doang, pertahanin gitu sampai Iya, akhir. harus Jadi show kayak off. kalau misalnya ada bikin kelompok sendiri, kalian pasti kepilih gitu. Dapat orang-orang juga yang Iya, sama-sama jadinya mau enak berkembang gitu, gitu kan. heeh, Iya, bener. betul. Nah, berarti ngomongin maba nih. Kira-kira apa sih hal-hal yang harus dihindarin pas jadi maba? Mungkin Nah, kayak ya itu apa Kak? Do and don'ts. Apa gitu? Do and don'ts-nya apa ya? Kalau menurut aku dunia SKSD sih. Iya. Jujur SKSD kayak- semua orang gitu. Iya kayak kalian semua tuh, orang gitu. apalagi kalau misalkan kalian kuliah sendiri kayak nggak ada yang kalian kenal temen SMA atau SMA tuh iya. kayak kalian tuh berusaha sebaik mungkin untuk kenalan sama orang. Betul. Kayak bertemu dengan sebanyak orang kayak SKSD aja nama kamu siapa, nama lu siapa gitu-gitu aja. Oh mungkin sama, mungkin di kalau ada aku kan ospek jurusannya biasanya ada pertanyaan dari cutting diberikan terus kita disuruh inisiatif jawab gitu siapapun dari satu angkatan. Mungkin kalian bisa mulai dari situ juga karena jadi diingat sama temen juga, jadi diketahui sama cutting juga karena sebenarnya relasi sama cutting tuh penting banget sih. Iya benar. Karena kalau nggak ada cutting nanti kita siapa yang bantu? Iya, Nanti kita iya akan sih. suatu hari tuh perlu bantuan gitu kan Butuh dari yang guide kita gitu. tahu. Karena Betul, dosen betul. juga udah nggak peduli sama kita juga nggak sih? Bukan, bukan tipe yang guru bisa kita chat Iya, gitu gak jadi sih? kadang relasi paling baiknya ya dari cutting. Cutting. Gitu. Setuju banget sih. Setuju banget. Langsung merespon ya. Mungkin kalau dari aku sendiri tidak ada do and don't sih, lebih kayak cobain aja semuanya gitu. iya. Nanti kalian bakal tahu sendiri apa sih yang kayaknya ini nggak baik deh buat aku. Kalau udah tahu nggak baik buat diri kita, mending gak usah dilakuin. Benar, Jadi benar. menurut aku ya selagi masih bisa cobain atau explore hal baru Hal gitu, baru. cobain Itu aja. cobain aja. Nah kira-kira kegiatan apa tuh Kak yang bisa kita cobain di kampus nanti apalagi pas masih maba gitu kan. Harus kayak mulai aktif misalnya ikut organisasi atau ikut event apa. Nah kira-kira menurut kakak gimana tuh? Banyak Menurut- sih. banyak sih, jujur banyak banget karena di kampus pasti kan kegiatannya banyak banget kan. Betul, betul banget. Kayak dari organisasi atau kepanitiaan, mungkin bisa mulai dari Vivi nih yang Iya, organisasi. siapa nih yang ikut organisasi di sini? Siapa nih yang ikut organisasi dulu? Terus ngelanjutin jabatannya ya? Ngelanjutin jabatannya. Mungkin kalau misalnya organisasi itu biasanya dimulai dari semester 2 guys. Kalau kalian emang udah niat mau masuk organisasi, supaya CV kalian bagus, itu maba-maba tuh biasanya ada kepanitiaan. Jadi tuh kayak misalnya Sama. suatu, misal BEM ada proker. Nah biasanya tuh mereka butuh panitia dari luar. Nah makanya oprek dan nanti kalian bisa ikut kepanitiaan. Dulu itu aku semester 1 ikut satu kepanitiaan dari ekotif BEM. Itu sebenarnya tugasnya nggak susah banget sih waktu itu. Aku cuma apa ya waktu itu? Aku jadi regisnya deh kalau nggak salah. Nah terus nanti semester 2-nya aku ikut satu UKM. UKM tuh kayak ekskul kalau di SMA itu studi bahasa asing. Nah itu aku masuk bagian riset. Nah terus kalau organisasinya yang skala univ itu aku ikut namanya FPCI. FPCI itu kayak
kebijakan luar negeri gitu. Jadi ada komunitasnya di Undip. Nah di situ aku masuknya ke divisi acara. Nah terus aku juga ikut lomba sekarang ini. Sibuk banget. Sibuk banget. Tepuk tangan dong. banget. Ini tuh sebenarnya gini guys, mindsetnya itu cuma bukan buat menang, yang penting kalian nyoba mencoba. dulu. Berpartisipasi. Iya, Bener. masalah menang atau enggak tuh itu urusan Belakang. Betul, belakangan. benar. Kalian udah tahu oh gitu. Pengalaman juga ya. Bener. Mending nyesel nyoba daripada nyesel gak nyoba. Tapi tuh sebelum nyoba kayak aku satu hal yang aku menurutku penting kayak kalian harus nanya-nanya cutting, makanya aku bilang relasi itu penting karena Itu penting. iya, jadi aku setiap misalnya sebelum daftar panit atau organisasi itu aku nanya cutting dulu kesibukannya gimana mereka ketika menjalani itu, timelinenya gimana, kerja yang cocok apa gitu, kayak kalaupun mau rajab atau rangkap jabatan gitu di suatu panitan atau organisasi, kalian jadi bisa tahu juga divisi apa yang bisa kalian ambil biar kayak walaupun timelinenya sama tapi nggak keteteran gitu ambilnya. Bener-bener. Gitu. Betul. Betul. Mungkin kalian juga bisa planning mulai dari sekarang gitu. Kayak aku misalnya, aku emang di semester 1 sama 2 itu nggak ngincer organisasi, tapi coba ikut kepanitiaan gitu, kepanitiaan proker yang ada di kampus gitu. Nanti baru semester 3-nya baru niat buat join organisasi. Cuman yang aku nyesel itu, kenapa semester 1 sama 2 ini aku kurang aktif lomba. Sebenarnya lomba ini juga penting teman-teman gitu. Jadi usahain semester 1 sama 2 kali ini diisi juga sama lomba-lomba. 1 atau 2 lah, minimal 1 lah udah ikut gitu. Emang kenapa sih harus ikut lomba kalau menurut kamu? Oke, jadi kalau di kampus aku itu, kita itu untuk kelulusan butuh suatu sertifikat gitu. Oh, Jadi gitu harus. harus minimal satu atau ada. Syarat kelulusan itu butuh 3 apa 4 gitu. Aku baru tahu. Ada- Di PB nih berarti. Nah makanya itu untuk kalian para maba pastikan dulu syarat my God. kelulusannya gitu. Biar nanti pas di semester akhir nggak keteteran gitu teman-teman. Oh, itu khusus yang S1 atau yang Kalau yang S1 kurang tahu ya. Cuman beberapa temen juga ada yang emang harus ada itu. Di UNJ salah satu contohnya. Itu S1. Baru tahu. Berarti berarti kakak harus mulai cari lomba-lomba dari sekarang ya. Betul. Biar lulusnya gampang. Amin. Berarti kakak tipe-tipe yang kura-kura daripada kupu-kupu ya? Jujur aku lagi. kan ikut ini jadi di angkatan aku bikin suatu komunitas baru buat merecycle kertas-kertas buangan di studio. Jadi tuh arsitektur emang terkenal dengan departemen yang paling banyak menghasilkan sampah. Iya, benar-benar. Salah satunya ada sampah kertas. Jadi kita bikin recycle kertas jadi kertas baru. Nanti kertas barunya kita book binding, kita bikin buku lagi. Terus nanti bisa jadi logbook buat anak-anak arsitektur yang baru gitu. Oh, jadi emang kepake lagi gitu Iya, ya, Kak? kepake Jadi lagi. emang kepake lagi, kepake lagi. Keren banget. Keren banget lagi. Iya. Kalau Respect. apa ya? Aku ya. Kalau misalkan keaktifan tuh aku sebenarnya lumayan sering ikut kepanitiaan. Semester 1 itu aku ikut 4. Wah, semester banget. 1. Di waktu yang bersamaan berarti. Itu gimana? Oh my God. Sukses. Karena sebenarnya kepo aja sih. Aku tuh orangnya kepo kan. Jadi kayaknya yang ini kepanitiaannya seru deh. Yang ini iya. kepanitiaannya juga seru. Jadi kayak ya udah aku ikutin aja gitu yang aku bisa. Terus semester ini yang mau berjalan sih kalau gak salah 4 sama aku ikut satu organisasi. Wow. Kayak gitu. Jadi kalau buat organisasi sendiri sebenarnya aku ikut namanya ALSA. Jadi ALSA itu singkatannya dari Asian Law Student Association. Jadi dia tuh asosiasi mahasiswa hukum se-Asia. Wow, keren banget. Keren banget. Amazing. Terus kayaknya kalau buat semester ini proyek terbesar aku itu Unpad lagi ngadain ANC atau Asian National pokoknya dia tuh ANC ini dia tuh seperti PBB, kalian tau gak sih? Pernah iya, tahu. Kalian pernah ikut MUN kayak MUN Model United Nation. Nah, Iya, dia ikut beberapa kali. Sering banget. masuk hukum aja. Oh ya bagus juga sih. Boleh. Jadi ANC itu nanti Unpad, jadi ALSA Unpad itu akan mengundang berbagai ALSA dari negara-negara lain. Dan itu salah satu program kerja yang lagi aku pegang sekarang. Keren banget. Keren banget sih Kak itu. Semoga sukses. Amin. Semoga lancar. Iya.
Nah kan kakak ini tipe-tipe yang pura-pura ya. Gimana sih cara bagi waktunya kan pasti, apalagi kakak tadi kan satu semester Semester ikut 4 kepanitiaan. kepanitiaan. Gimana coba cara bagi waktunya buat belajar, buat ini? Karena jujur aku tuh orang yang lebih suka ribet daripada santai. Aku tuh gak bisa Iya, santai nggak bisa gitu. santai, Kayak iya, bener-bener kalau harus ada kerjaan, melakukan sesuatu bingung, gitu. lakuin Iya. gitu. Jadi kalau misalkan waktu biasanya kayak sebelumnya tuh pernah juga di mention yang apa kalender Google Calendar iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kalau misalkan udah ada pengumuman guys misalkan hari Selasa besok rapat langsung aku masukin. Jadi kalau misalkan ada yang ngajak Selasa pergi nggak bisa, gue ada rapat iya, kayak iya, gitu. betul, Jadi cara manage waktu sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau keuangan sebenarnya ada jelek sih guys. Kayak itu problem semua orang. Semua orang ya, maupun PP yang rantau ya, pasti semua ada di keuangan. Iya, Betul. kenapa ya? Godaan jajan sih sebenarnya. Iya bener. Kalau untuk makanan pokok tuh masih oke lah. Iya, iya. Jajannya Tapi ini nih. Tapi jadi gak kekontrol Iya, karena iya, kayak iya. pengen. Apalagi gitu. kalau ada yang kayak guys kita nanti belajar bareng di kafe. Iya, itu gak mungkin banget kalau gak bosan apa-apa kan guys. guys. Betul. Bener lagi. Kalau dari aku sih cara kontrol kalau keuangan ya, itu tuh aku maksain diri aku untuk setiap bulan mastiin itu tuh di saldo ATM tuh harus ada 1 juta. Oh. Itu minimal. Itu buat apa aja? Minimal Itu buat apa aja? Itu yang di save gitu. Iya. Oh, itu yang di Oh, batas akhir ya, batas Biar akhir. Oke, sekalian oke. nabung juga. Dana darurat ya, dana darurat. Iya. Oh iya, kadang-kadang kan ada aja kan kayak harus Dibutuhkan. beli buku ini, Betul, buku ini gitu. banget, Bener-bener. betul banget. Iya, karena kan aku juga ngerantau kan. Aku orang tua aku di Jakarta, saudara juga nggak ada di Semarang. Terus kayak ya udah kalau misalnya ada apa-apa aku harus punya duit setidaknya di ATM gitu sih. Itu wajib. Itu wajib. Tapi Tapi dulu aku waktu itu sempat nyoba kan di spreadsheet gitu aku Iya. bikin. Jadi kayak aku habis jajan apa aja aku tulis. Terus pas dilihat-lihat kayak mahal juga ya. Kalau dirinci gitu, kalau dirinci pas bayar sih nggak apa-apa, pas dirinci oh mahal juga. Perasaan jarang jajan deh. ternyata aku boros ya. Gitu. Problem semua orang deh Problem itu. semua orang. Itu semua orang. Iya problem semua orang. Terus kalau jadwal tadi balik lagi kayak mastiin timelinenya kalaupun sama divisinya berbeda workload. Terus sebenarnya balik lagi kayak bikin matriks urgensi dan prioritas. Tapi itu kayak mungkin beberapa orang ada yang beda ya. Misalnya kayak di akademis mereka bakal ya udah aja tapi mereka bakal bener-bener aktif di organisasi dan non akademis. Dia balik lagi urgensinya di Benar. mana. Kayak waktu dulu itu aku pernah pas UAS deadline project studio, deadline project teknologi bangunan itu mirip-mirip. Kayak misalnya nih di UAS studio aku disuruh bikin desain report. Terus tapi di teknologi bangunan aku disuruh bikin gambar konstruksi 8 dengan ukuran 8 gambar konstruksi dengan ukuran kertasnya tuh A0 dan A1. Itu yang gede bukan? Tahu ukuran A3 gak? Kertas A3. Tahu. A2 berarti 2 A3. A1 berarti 4 A3. A0 berarti 8 A3. Iya. Spektakuler. Spektakuler. Iya gitu. Iya Gini. gitu. Terus kita kayak yang mana nih yang harus diprioritaskan kan? Jadi bingung. Jadi kayak baik lagi mungkin bisa dilihat SKS-nya. Terus kayak melihat kesusahan dari Tugasnya itu. tugasnya. Iya. Kamu mau tanya deh, SKS tuh gimana sih? Aku tuh bingung deh, aku sempat searching. Nah tapi aku Masih bingung gitu ya? masih bingung. SKS tuh apa? kayak waktu mata pelajaran. Satu SKS isinya Kayaknya berapa beda-beda menit? deh. Itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Iya, Bisa misalkan beda-beda. satu SKS ada yang 30 menit, ada yang 45 menit kayak gitu. Oh jadi kayak jadwal pelajarannya gitu Iya, ya? jadi Hmm, kalau benar. misalkan Iya, kayak iya. 2 SKS berarti misalkan 90 menit doang kelasnya, Iya. 1,5 jam gitu. Kayak aku misal satu SKS mata kuliah itu 50 menit. Kalau misal satu SKS praktikum tuh 100 menit gitu. Beda. Mungkin Iya, kalau beda, di paham. dalam bahasa SMA satu SKS tuh kayak 1 jam mata Satu mata pelajaran. Iya, Iya. Tapi nanti satu SKS itu bakal ada input nilai yang harus dimasukin ke nilai IPK kita. Iya benar. Yang harus hati-hati guys. Kalau misalnya kalian dapat mata kuliah yang SKS-nya banyak, itu dipastiin banget, diusahain banget itu nilainya Bagus. Harus bagus. Ini Karena paling semakin besar mempengaruhi. SKS nilainya juga semakin besar. Bener gitu. guys, bener Oh banget. gitu guys. Iya, kalau dari aku mungkin untuk manajemen waktunya itu sama sih pakai Google Calendar karena itu menurut aku paling gampang. Nah, terus kalau dari ada beberapa orang yang bilang
isi kalender kita atau jadwal kita itu menentukan bagaimana jati diri kita gitu loh. Keren dong, keren. Semakin terisi jadwalnya berarti dia semakin memanage waktunya dengan baik. Iya. Terus itu juga ditentuin dari skala prioritas juga sih. Kita harus bisa nentuin mana yang lebih prioritas, kayak apakah lebih ke akademik atau begitu. Lalu kalau untuk manajemen keuangannya, aku tuh pernah belajar gimana ya. Misalkan dikasih uang secara bulanan nih gitu kan. Ada yang kayak 5-3-2 atau gitu-gitu. Jadi kayak misalnya 50% ditabung, terus 30% buat biaya hidup, nanti 2%-nya buat investasi gitu. Nih, uang Udah saku, berusaha, Tasya. uang sakuku tuh kan buat makan siang, tapi tuh kadang kita kegiatan sampai malam. Berarti harus ada Makan uang malam buat juga. makan malam. Buat ayahku yang nonton ini bukan maksudnya minta uang saku tambahan. Ayah tolong ayah. Tapi boleh. Kode-kode. Ya itu kan bisa disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Iya gak sih? Disesuaiin aja gitu. Kayak misalnya kalau dari aku, oh berarti uang jatah makan aku sekian nih gitu. Apalagi aku sebagai anak rantau, aku harus mastiin diriku untuk gak kekurangan jatah makan gitu lah. Aku butuh asupan biar aku tetap sehat. Jangan sampai sakit. Benar. Iya benar-benar. Kesehatan nomor 1 ya. Iya betul. Ya apalagi kalau Udah- sakit terus ngerantau itu lebih susah lagi gak sih Iya, Kak? karena gak ada yang nemenin terus repot. Pernah homesick sampai kayak overwhelmed gitu nggak sih? Kayak burn out. Kayak aduh kangen banget rumah pengen pulang gitu. Jujur pernah lagi. Kalau misalkan aku, mungkin karena aku deket juga ya. Jadi kalau misalkan sekalinya aku kan di Bandung ya. Jadi kalau misalkan udah sekalinya burnout udah pulang. Pulang aja langsung pesen kayak lihat nih besok maskulnya ada nggak ya? Ada nggak yang masuk jam berapa? Pulang. Gimana Terus aku? dipikirin, yang IPB gimana nih? Bogor, enak. Aku kalau homesick Sabtu Minggu pulang. Jadi kalau misalnya uangnya habis, pulang Pulang, tinggal makan minta Enggak, duit. pernah, jangan gitu, jangan gitu, gak pernah. Agak gak relate ya yang dari Iya, Semarang. aku gak relate. Iya. Gimana mau pulangnya coba ya? Iya, aku naik Iya. kereta kan 6 jam ya soalnya. Iya. Terus kayak sebenarnya aku kan anak tunggal. Jadi di rumah itu kebetulan ada kucing, ada 6. Jadi paling Wah. banyak tuh ke kucingnya ya sama orang tua sih. Nanti kalau enggak Tolong orang tua Vicky. Orang tua Vicky. Bercanda. Itu sih paling. Iya, kalau aku burnout karena kebetulan aku emang suka introvert gitu ya. Jadi aku suka sendirian aja sih. Jadi menurut aku nggak masalah juga kalau sendirian gitu. Berarti kayak coping mekanismenya kayak punya waktu untuk Me time. diri sendiri. Iya, me time gitu. Setuju banget. Nah, boleh kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tuh. Nah, ada beberapa yang rantau dan ada yang gak rantau sih kali doang. Nah, gimana cara kita milih pergaulan yang baik buat kita sih? Pasti kayak di URIF itu kita ketemu banyak banget orang dengan sifat yang bermacam-macam, menyatukan berbagai kepala. Terus kayak beda-beda nih mereka, harus kita gimana sih biar memilih pertemanan yang baik gitu Kak? Iya, apalagi kita ngerantau kan, gak langsung diawasin sama orang tua. Iya, gitu. bener-bener. Itu gimana Kak? Rantau nggak Ini yang jauh. dari Timur dulu gak sih? Waduh, Jatinangor. Biasanya Jatinangor. Jatinangor Kalau ya. di Jatinangor tuh sebenarnya benar-benar tergantung orang sih. Terutama kalau misalkan aku, teman-teman dekat aku tuh rata-rata yang sekelas sama aku juga. Tapi kalau misalkan jujur di kuliah ini aku benar-benar merasa pilih-pilih teman dekat itu perlu. Kalau misalkan kita mau berteman sama siapa aja ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau masalah teman dekat yang bisa bikin impact positif ke kita tuh perlu banget. Harus banget dipilih-pilih. Iya, dan aku tuh yang aku syukurin untuk sekarang teman-teman dekat aku itu tipikal orang-orang yang lumayan ambis. Jadi di kelas pun kebawa gitu ambis. Jadi Biar ikutan ambis iya, gitu ya. dan ini kayaknya heads up juga untuk kayak kalian semua tuh kalau misalkan pilih teman kuliah, terutama yang di kelas, kalau bisa tuh jangan pilih yang terlalu malas-malesan. Karena itu ngaruh ke Karena impactnya ke diri kita iya, juga kan. kalau misalkan teman kita kayak gitu pasti kan misalkan kita nanya ke mereka, tadi lu ngerti gak sih? Enggak. Apa sih gitu loh. Sedangkan kalau misalkan yang ambis pasti kayak, oh iya tadi gini. Kayak dijelasin juga lagi Iya, kadang. bener-bener. Jadi kebawa arus ya pasti. Iya, bener-bener. Pilih-pilih teman dekat itu perlu guys menurut aku. Betul. Jadi kayak istilahnya kalau misal punya teman pintar kan kita juga kebagian. Bener. Ngikut lah ngikut. Bener-bener. Sama sebelumnya kalian tuh kakak-kakak di sini ya gitu yang lain udah punya circle kah di semester 1-2 ini? Circle tetap gitu. Yang udah ada. Lumayan Karena sih. dari kan sebelum kuliah kita bikin kayak meet up gitu kan. Oh, Oh iya, iya. Terus kayak di situ tiba-tiba
kelihatan lah, udah boleh berkelompok. Oke. iya. Mungkin saran dari aku untuk awal-awal itu kalau bisa kalian itu nge-reach out banyak orang gitu, cari pertemanan. Jadi nggak perlu bergantung sama beberapa orang aja. Maksudku bergantung di sini tuh temenan sama yang itu aja gitu. Soalnya kan kalau misalnya awal-awal kalian tuh belum tahu gitu gimana sifat dari orang teman-teman itu gitu di Bisa jangka ya tiba-tiba panjangnya. matil. Bisa tiba-tiba Bisa main jadi. tinggal. Nah, itu. Bener. Soalnya ada beberapa kejadian gitu. Kayak apa Kan- tuh kejadian? Ya kayak gitu deh. Aduh. Rasakan sendiri. Ya, Jangan sampai sih. jangan sampai sih. Makanya ya kalau bisa kalian analisis dulu lah teman-temannya gitu di semester 1 2 ini baru abis itu cari teman tetap gitu. Benar-benar. Kayak temenan sama siapa aja boleh, tapi selektif tuh juga Iya. penting. Sangat Betul. perlu. Itu sih. Tapi kalau aku kayak mungkin karena tadi balik lagi, karena dari awal tuh kita kenalannya secara angkatan. Angkatan, iya bener. Jadi waktu itu aku pernah ada matkul namanya media digital dan fabrikasi digital. Itu kayak kita pakai software kan, kita pakai software 3D. Dan ada satu temanku, dia emang anak SMK backgroundnya dan gap year. Terus cuma dia nih yang paham. Terus kita semua kayak, Hanum tolong bikin tutor dong, bikin kursi bakso di Rhino. Terus dia beneran kayak, oh oke, masuk Discord ya, nanti aku ajarin. Jadi kayak, Iya, enak gitu. banget itu kalau Pertemanan dapet baik teman ya. kayak gitu. enak Enak banget, banget. bersyukur banget. Respect Hanum. Hanum, makasih banyak Hanum if you're watching. Hanum if you're watching this. Tapi aku setuju juga dengan tadi apa yang kata Mumtaz itu, kalau misalnya kalau bisa sih berteman dengan siapa aja ya, nggak harus dengan dari circle kita doang. Gitu. Betul. Aku juga setuju sih betul. sama yang teman-teman bilang tadi, kayak pergaulan itu harus selektif, tapi itu teman dekat ya. Kalau misalnya relasi itu kalian harus punya dari mana-mana Iya, aja. betul. Gak harus dari satu fakultas loh, fakultas lain juga boleh. Iya, gitu. Dan benar-benar. aku sebenarnya punya cerita. Apa tuh? Apa tuh? Jadi gini, di Undip itu kan juga ada yang anak SMA Suluh dulu. Oh iya. Nah, kebetulan sekali waktu itu ada satu insiden. Betul. Ban motor saya bocor. Waduh. Inisial R bukan? Inisial R bukan? Nah, kebetulan teman-teman saya nih yang satu circle ini kan satu kelas juga. Itu tuh ada matkulnya sore jam 4:30. Kan itu udah sore banget Iya, ya. iya, bener-bener. Saya agak panik nih. Saya nggak ada saudara, nggak ada orang tua. Akhirnya saya telepon teman saya waktu itu. Saya udah mulai nangis waktu itu. Panik. Pressure, sendirian di dunia ini. Gimana nih? Ya, halo, lo lagi sibuk gak gitu-gitu kan. Kayak lagi di kos teman emang kenapa gitu. Ban gue bocor, lo boleh kesini gak, gue ada di sini gitu kan. Jadi kayak intinya itu kalian harus punya temen yang bisa diandelin, Bener-bener, yang bisa dipercaya gitu. Betul. Dan satu lagi sih, setuju banget. Satu lagi adalah kalian itu tadi yang aku bilang, kalian harus punya pendirian dan jangan sampai jauh dari Tuhan. Masya Allah. Itu betul banget. Mau setuju banget apapun kalian setuju banget. Benar-benar. Setuju banget, setuju banget. Ya kan cara nge-reach out temen udah nih. Gimana sih Kak? Aku penasaran banget sama siapa. Gimana cara reach out dosen? Nah, iya itu bener banget. Itu Karena kayak banyak banget kayak yang viral-viral gitu kan. Itu Ngechat dosen. maksud ngechat. Iya kayak maksudnya ngechat reach out ngechat. dosen kayak yang harusnya tuh kayak gimana sih? Nah, iya bener banget, Kak. Di kalian ada aturannya nggak? Kayak Kalau ngechat aku tuh dosen? ada. Ada template-nya dikasih Dari nggak? aku juga ada sih. Ada template-nya kan? Ada. Ada. template. Ada template dari cutting biasanya ngasih. Iya. Kalau Di misalkan pas ospek juga dikasih tahu kok. Iya. Kalau misalnya dikasih. gimana sih cara ngechat dosen yang baik dan benar, waktu-waktunya kapan, hari-harinya juga dikasih tahu. biasanya itu weekdays. Weekdays. Weekdays ada tuh. Hindari Iya. weekend. Ada jam-jam kerja. tertentunya. Jadi gitu. bisa kayak jam 7 pagi atau enggak jam 8 pagi sampai jam 4 sore kayak gitu. Dan aku biasanya dan tiap dosen tuh juga beda gitu. Beda-beda loh. pasti benar ya. banget. Ya, benar jadi banget. kadang kalau aku mau reach out dosen biasanya aku tanya kan kalau kuliah tuh ada yang kayak ketua kelasnya juga kalau Oh aku iya. ya. Iya, iya. Jadi kayak ada PJ-nya Iya, gitu. iya. Misalkan mata kuliah ini PJ-nya ini. Hmm. Nah jadi biasanya nanya ke PJ-nya dulu, gue mau reach out Bu ini ada gimana gak saran-saran gitu. Jadi minta kayak ada template-nya juga gitu karena takut salah ucap ya guys. Iya sih, bener banget. Tapi biasanya kalau generalnya itu tuh yang pasti yang pertama salam. Betul. Iya, iya, Salam, bener. Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mm-mm. Terus kenalin diri kalian, nama kalian siapa. Terus NIM kalian juga NIM. nanti kalau Iya, ada. Terus habis itu tujuan kalian ngechat tuh apa. Benar. Terus nanti kalau udah baru di bawahnya tuh
jangan lupa ngucapin terima kasih. Betul. Gitu sih. Mau contohnya nih misal ya, misal. Chatnya beneran. Bisa. Contohnya nih. Ini bubble chatnya nih. Di baris pertama, serius di baris pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau Selamat disingkat, Kak. apa? Pagi, siang, malam. Terus udah. Terus enter. Enter. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak atau Bu. Perkenalkan nama saya bla 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 dengan NIM dari jurusan ini selaku apa. Terus habis itu di enter ada spasinya lagi, itu ngejelasin maksud saya menghubungi ibu adalah untuk bla 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 lagi. Take notes guys. Iya. Habis itu di enter lagi, habis itu baru tanya apa yang mau kalian tanya atau pastiin apa yang mau kalian pastiin. Terus sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa emotnya. Emot. Betul. Tapi emotnya juga jangan banyak-banyak ya. Satu aja cukup. Betul, satu aja. Gitu. Lalu setelah itu jangan lupa berdoa semoga chatnya dibalas. Benar. Ada kasus juga dibalas Kak? Banyak. Banyak sih sebenarnya temen aku tuh banyak Ada banget. sih, cuman itu tinggal di chat kembali aja, aja. di chat aja. Pasti kebalas. Karena dosen sibuk ya. Betul. Padet jadwalnya. Padat. Oh iya. Kayak kita ada Ada games. games untuk Apa kakak semua. Disorder. Asik. Nah tapi ini kita kayak mau tanya dulu nih. Kita kan mau main disorder, jadi tuh kakak-kakak tuh kayak milih salah satu dari 2 pilihan yang kita kasih. Oke. Kakak tuh mau kayak langsung milih dengan cepat kayak kopi atau teh. Terus kayak langsung ke lanjut orang selanjutnya atau kayak gue pilih teh deh gara-gara ini gitu. Jadi Mau pakai kayak alasan pengen atau yang enggak cepat gitu. atau yang Cepet alasan. apa? Kayaknya aku lebih pilih yang pakai alasan. Sama. Oke. Oke. Kita Boleh, take it boleh. slow aja. Tasya ini ternyata filsuf banget. Filsuf. Jurusannya apa sih kalau boleh tahu? Padahal anak pertanian. Aduh. Boleh. IPB banget tuh. Ini boleh dipilih berdasarkan kakak-kakak aja semua ya. Berarti ini ganti-gantian aja jawabnya ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Mending belajar sendiri di kamar atau bareng teman di Zoom? Nah, Sendiri. Sendiri. Kenapa Di tuh? kamar. Kalau belajar sih sendiri. Iya benar. Sendiri di kamar. Kalau misalnya sama temen juga di luar, aku tipe orang yang nggak bisa belajar di luar gitu. Sama. Gak bisa, harus bener-bener sendiri, sunyi. Betul. Udah. Hening gitu ya. Ya, soalnya gak fokus. Iya, Iya. kadang kalau sama Karena- teman malah ngobrolin yang lain gitu. terlalu banyak Bener, distraksi iya, gitu. iya. Apalagi kalau misalnya sambil nongkrong gitu pegel punggung. Punggung pegel. Kalau matkulnya emang lagi matkul project itu enakan kalau ada temen. Iya sih. Kayak semua hal yang kita lakukan bakal selalu Oh, dikasih iya. feedback sama temen. Kalau project ya. benar. Kalau project. Berarti Jadi tergantung apa yang dipelajari juga ya. Betul. Oke, next teman jadi motivasi atau kompetitor? Waduh. Motivasi sih. Motivasi. Motivasi. Kadang kalau udah tuh butuh emotional support gitu loh. Iya. Karena sama-sama saling ngerti gitu kan. Iya, kalau iya. teman. Apalagi kan kayak beban workload. Iya, akan bisa sama. benar-benar. Kalau misalnya teman jadi kompetitor, semuanya juga jadi kompetitor Oh, iya, gitu. benar. Semua orang kompetitor. Tapi juga sebenarnya di kampus. kuliah kita nggak kompetisi sama siapa-siapa juga kan. Nggak ada sistem ranking. benar, Jadi benar. setiap orang itu juga ya ngembangin diri masing-masing gitu. Jadi Ya, benar. versi terbaik gitu dari. Feel. Waduh. Mahal. Kelas. Oke, kita lanjut ya. Sharing soal bareng teman atau keep strategi sendiri? Jadi jawabannya pasti Sharing bareng teman. Sharing. Iya, Sharing bareng teman. teman. Sharing. Jujur Kenapa di tuh, Kak? kuliahku peer discussion itu benar-benar sesuatu yang sangat wajar, sangat kita malah butuh. Kayak tolong dong penonton. itu boleh gak sih di balik layar? itu sangat membantu karena dari masing-masing orang kan fasilitator kita beda di studio. Jadi kayak masukannya beda, pandangannya beda dan itu malah bikin kita bakal jadi kayak tahu apa yang harus dihindari, misalnya apa yang harus dikembangkan gitu-gitu. Jadi ya. Betul. Gak ada salahnya juga ya. Dapat pahala. Iya, Alhamdulillah. Itu sih. Lanjut nih, belajar sambil dengerin musik atau harus hening total? Menurut aku sambil dengerin musik. Dengerin musik. Karena dengan dengerin musik tuh naikin mood kita buat Benar. belajar. Iya, sama-sama. Betul. Jadi Kalau nggak bosan. Kalau aku versi yang penting sih. Karena biasanya aku tuh harus memahami suatu kasus sih. Jadi kayak ngerti. berat ya, Iya, berat. Berat ya kalau sambil denger musik. Biasanya musiknya yang kayak White noise. piano doang gitu. Itu ngantuk sih. Jadi harus hening. Kerajaan. Itu instrumental. Oke, kita lanjut ya. Lulus bareng teman atau sendirian tapi di kampus impian?
Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak lulus bareng sama teman-teman tapi di kampus yang Enggak. Oh ini maksudnya kayak mau UTBK Ya, gitu ya? Misalnya UTBK kita Oh. mau masuk kuliah gitu. Iya gitu-gitu. Jadi lulus bareng teman-teman atau sendirian tapi di kampus impian. Sendirian di kampus impian. Karena kan ini mimpi kita ya Iya, guys. masa Bukan- depan itu sih bener banget bener. Karena kan ini kan impian kita ya. Betul. Yang belajar kan kita. Betul. Jadi Bener banget. iya Betul, pastiin itu yang kalian mau gitu. Bukan Betul. yang teman-teman kalian mau. Karena kan nggak mungkin kita selamanya sama temen yang itu. Betul. Ada orangnya. People come and go ya. Sedih sih itu. Setuju. Iya lagi. Oke, next. Lagu apa tuh? Oke. Dapat ucapan semangat ya tiap hari atau ditanyain terus udah keterima belum? Waduh, itu kayaknya pas masa-masa UTBK Iya, deh. masa-masa Setelah pengumuman. Please Eh, jangan apa ini ya? Semangat sih. Semangat sih. sih. Semangat aja. Kalau ditanyain tuh kayak deadline. Iya. Kayak dikejar deadline. Iya pressure. Oke lanjut. Temen yang keterima duluan atau kamu yang duluan? Agak egois gini ya. Oh ya tujuannya nanya gini. Gimana kalau semuanya keterima bareng-bareng? Nah, Hebat. Next. Dicap anak pintar atau dispelein tapi buktiin. Oh, Susu iya, anak iya, pintar. iya. Atau dispelein tapi buktiin. Disepelein tapi buktiin sih. kalau Iya, aku. karena Iya kalau sih. misalnya udah dicap anak pintar tuh pressure gak sih? Iya. sih, lebih Benar, kayak, benar. Justru "Kamu kalau harus misalkan ini, kita kamu punya, harus ini." kalau kita punya pencapaian sesuatu kan kayak dia kan pintar. Betul. Kalau misalkan kalian disepelein tapi kalian buktiin kan kayak, ih kok dia keren deh gitu. Gitu semua. Iya lagi. Iya lagi. Kalau jujur kalau dari aku kayak lebih pilih disepelein tapi ngebuktiin deh. Nah, Karena iya. menurut aku tuh lebih kayak out of the box gitu loh. Orang tidak Plot bisa ya biar plot twist aja biar seru. Kayak alur anime ya. Waduh. Disepelein dulu gitu loh. Lanjut, fokus ke diri sendiri atau bandingin sama orang lain? Fokus diri sendiri. Fokus diri sendiri. Jadi tuh ya satu hal yang aku jadi tahu juga sebagai bahan juga kayak ya udah ngelakuin tuh based on parameter keberhasilan diri kalian iya, sendiri betul, dulu. betul. Benar-benar. Setelah Betul. melakukan baru tuh kayak ngelihat progres yang lain tuh kayak gimana sih. Berarti pasti kan ada yang lebih hebat dari kita. Ya udah itu jadi bahan pembelajaran ke depannya output kita berarti harus seperti apa gitu. Dan Betul. motivasi gitu ya. Ya, toh cara berproses orang kan Beda-beda. betul banget gitu. Next. Didoain bareng keluarga atau usaha diam-diam dulu? Oh jadi kayak Nge-keep- diem-diem. Dulu keep keep plan dulu kita. dari orang-orang, jadi usaha diem-diem dulu. Orang-orang atau keluarga aja nih? Keluarga. Oh keluarga. Didoain. Doain bareng keluarga sih. Doain Iya, keluarga. keluarga. Karena doa Karena, orang tua iya, tuh doa juga orang panjang. tua. Masya Itu bener banget. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut, PTN favorit di luar kota atau yang dekat rumah? Sebagai anak perantau. Bersabda. PTN terbaik di luar kota ya. Karena terbaik di luar kota. Benar-benar setuju. Karena kalau di luar kota menurut aku seru aja sih. New Kayak bisa experience explore, juga. iya. Bener-bener. Kayak Experience-nya beda Kasih tahu ya. Le. Gimana kali? Gak harus di Jakarta Gimana nih? terus. Ah dia mah. Nah, kan aku di Jakarta karena nggak boleh ngekos. Oh iya. Ya nggak Tapi apa-apa. guys, pilihan dekat rumah juga ya salah satunya meringankan beban orang tua juga. Itu juga impian kan ya? Iya kan Alen Iya. juga impian. Udah lah, nggak usah jawab. Mau ngambek. Next. Jurusan ideal tapi passing grade-nya tinggi atau jurusan aman tapi biasa aja? Ideal Yang buat sesuai kita passion. sih. Iya. Betul sih, betul Ideal sih. passing Kita ya. grade-nya tinggi tapi boleh dicoba lah guys. Iya, usahain dulu aja. Iya benar-benar. Coba dulu aja. Jangan lupa tadi apa? Realistis. Realistis. Betul. Setuju banget. Oke, kita Seru ya? lanjut. Betah loh dia. SNBP karena nilai rapot bagus atau UTBK karena suka tantangan? SNBP karena nilai bagus. Kalau bisa kalau bisa nyoba SNBP maunya iya SNBP. sih. Iya. Orang maunya SNBP deh. Semua orang mau pasti SNBP sih. Kalau bisa Iya, SNBP dulu aja. Iya Betul. benar. Cobain semua Benar. chance-nya.
Oke. Kampus negeri impian atau swasta dengan beasiswa? Negeri impian deh. Negeri impian. Negeri impian. Negeri impian. Kampus negeri impian. Ya udah aja. UGM lo ini lo di Ya, tangan lo. bukan anak swasta ya, tapi maksudnya kampus swasta juga harusnya ya bisa lah juga sama kerennya gitu Iya, loh. bagus, Apalagi bagus, dengan bagus. beasiswa. Betul betul. Betul. Kampus negeri kan juga pakai uang ya. Iya betul. Iya betul. Betul Kalau banget itu. beasiswa juga oke. Betul. 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 Setuju banget. Kata kuncinya setuju. Setuju banget sih banget. Setuju. Kita ke pertanyaan terakhir. Diterima sekarang tapi jurusan yang biasa aja atau gap year tapi jurusan impian? Aduh. Boleh deh mikir dulu 5 menit. Kelamaan ya, kelamaan. Jurusan Gap year. enggak, aku enggak Aduh, mau bingung gap year. lagi. Gap year. Tapi di kalian ada yang gap year gak? Impian. Ada, tapi Berapa maksudku tahun? kayak Ada yang sampai 2 tahun. Di aku ada 3 Oh iya. gitu. jujur Tapi bukannya tergantung gimana. orang-orang. Iya tergantung Iya orang sih. tergantung orangnya. Kalau misalnya FOMO-an mending jangan gap year. Iya. deh. Iya benar. Karena kalau aku nggak pengen gap year karena aku kayak merasa waktunya tuh penting gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh terlalu takut misalkan gap year tau yang nggak dapet malah makin gimana gitu kan kayak banyak ini. makin banyak cobaannya. Betul. Tergantung orangnya aja. Benar-benar. Tapi jujur emang ada perbedaan. Kayak walaupun kalau anak gap year tuh pasti ada perbedaan karena sebelumnya setahun tuh dia tidak habiskan dengan bersosialisasi kan. Pasti Iya, mereka benar. fokus belajar sendiri. Jadi mungkin kayak emang ada kesulitan buat bersosialisasi sama teman-teman seangkatan. Betul. Itu sih. Jadi tidak gap year, diusahakan. Diusahakan berjuang sampai akhir ya. Betul. Boleh dong kata-kata motivasi hari ini untuk yang mungkin aku yang juga naik ke kelas 12 dan bakal berjuang untuk PTN. Kasih tahu Ale. Paham Kasih Vivi. tahu Ale. Kasih paham Vivi. Vivi. Boleh Vi, boleh Vi. Oke. Buat kalian semua yang nantinya pastinya pengen ke PTN atau perguruan tinggi itu tuh mungkin fun fact dulu ya. Aku kan dulu anak IPA. Oh iya. Sekarang masuk hukum. Wis Oh jujur. iya bener-bener. Jangan dicontoh dulu ya guys. Contoh. Cuma gini, kalian tuh harus bisa mengenali diri kalian sendiri dari awal. Kalian tuh harus tahu mau kalian tuh apa sih sebenarnya. Nah, tapi pun kalau misalnya kalian ngerasa kalian salah jalan, kalian tuh don't be afraid to do something for yourself gitu loh. Jadi jangan sampai kalian ngerasa aduh udah salah, tapi gimana ya aku coba lagi aja gitu. Oh, iya, Kalau iya. misalnya kalian merasa mampu dan mau melakukan sesuatu yang mungkin beda dari jalan kalian, jalanin aja dulu. Cuman ya tadi aku bilang jangan contoh, jadi kalian tuh harus benar-benar kenalin diri kalian sendiri dari awal supaya nggak salah jalan. Itu sih. Setuju. Setuju banget. Mahal. Heboh banget ya. Heboh banget ini penontonnya. Penonton tidak dibayar memang. Mau? Gimana? Udah. Nggak mau. Jangan lupa berdoa. Ya. Iya betul. Iya karena Dan sebenarnya apapun yang kalian coba itu sebenarnya apa ya, kesempatan belajar itu kan sebuah privilege. Iya, bener, betul. Jadi kayak jangan takut mencoba karena sebenarnya di luar ada orang-orang yang mau kuliah pun susah gitu. Iya. Terus sih banyak bersyukur dan pergunakan waktu sebaik-baiknya sih. Karena kan dengan waktu baik. adalah suatu hal yang nggak bisa Betul, terulang ya. Betul Jadi banget. misalnya kalian lagi di masa SMA nih, pergunain masa SMA kalian dengan baik. Ketika nanti udah kuliah, pakai waktu kuliahnya dengan baik. Coba-coba sesuatu gitu. Betul. Yang positif. Yang positif. Yang positif. Bukan yang negatif. Coba Yang jawabnya positif. Tanda kurung. Udah? Udah kali ya? Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah menyempatkan waktu untuk datang hari ini ke podcast dalam komplek kita ini. Tepuk tangan. Semangat banget sampai akhir ya. Banget, iya. Makasih loh. Terima kasih banget ya. Terima kasih juga buat kakak-kakak. Terus makasih banget juga info-info baru-barunya Nah, iya, betul. dari kakak-kakak ke kita dan mungkin juga nanti bisa nambah insight baru untuk para penonton. Dan jadinya termotivasi untuk ngejar PTN impian mereka Impiannya, juga iya, biar kita bisa nyusul kakak-kakak ya gak sih? Amin.
cukup sekian episode dari PDK kali ini. Semoga dari apa yang udah kakak-kakak share sama kita bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode PDK selanjutnya. See you!